semuanya, kali ini kami akan menjelaskan sebuah video mengenai analisis CPM atau Critical Path Method pada produksi kapal tugboat dengan Microsoft Project. Sebelum itu, di sini kami sedang menampilkan sebuah video dokumentasi mengenai tugboat apa yang kami gunakan, kemudian dan menjelaskan apa aja struktur pada CPM di Microsoft Project yang mendapatkan jalur kritis pada berwarna merah. Kita sebelum itu menjelaskan dulu apa itu CPM itu dan mengapa ini sangat diperlukan pada perusahaan. Industri galangan kapal merupakan salah satu faktor vital yang menopang konektivitas dan perekonomian, khususnya bagi negara maritim. Proses produksi sebuah kapal dalam hal ini adalah kapal tunda, yaitu yang kami gunakan adalah tugboat, adalah sebuah proyek manufaktur yang kompleks dan padat modal. Proyek ini melibatkan ratusan hingga ribuan aktivitas yang saling terkait atau interdependensi, membutuhkan koordinasi presisi antara berbagai disiplin ilmu, rekayasa, manajemen, rantai pasok, dan tenaga kerja. Nah, metodologi inti yang sering diterapkan dalam penjadwalan adalah Critical Path Method atau disebut sebagai singkatnya CPM, atau dalam bahasa Indonesianya adalah metode jalur kritis. Nah, CPM ini adalah teknik fundamental yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas kritis yang menentukan durasi total proyek. Dalam praktiknya, CPM difasilitasi oleh perangkat lunak manajemen seperti Microsoft Project yang kami gunakan, yang memungkinkan manajer proyek untuk memodelkan, melacak, dan menganalisis jadwal secara dinamis. Objek studi yang dianalisis dalam video ini adalah kapal tugboat atau kapal tunda, yaitu dengan proyeknya adalah tugboat 2 kali 1100 HP, kode proyeknya PS1000 PS100 164. Lingkup penjadwalan yang disusun dalam studi ini mencakup siklus menyeluruh atau full production cycle, dimulai dari tahap fabrikasi, perakitan atau erection, peluncuran atau launching, dan hingga tahapan penyelesaian akhir yang meliputi uji coba laut atau sea trial, serta penyerahan kapal atau delivery. Data penjadwalan yang digunakan merujuk pada data real operasional galangan ke dalam sistem komputerisasi untuk keperluan analisis akademis. Nah, alat bantu yang digunakan dalam proses ini adalah perangkat lunak Microsoft Project 2021 yang berfungsi untuk digitalisasi jadwal perhitungan durasi total serta analisis jalur kritis atau Critical Path Method guna mengevaluasi efisiensi waktu proyek. Proses produksi penjadwalan kapal tugboat dilaksanakan pada periode tahun 2022 pada bulan Oktober dan selesai pada tahun 2023 pada bulan Agustus. Dan untuk penampilan Microsoft Project pada Critical Path Method akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Identifikasi jalur kritis (Critical Path Method) berdasarkan hasil penjadwalan kegiatan pembangunan kapal tugboat dalam periode Oktober 2022 hingga Agustus 2023, sejumlah aktivitas tampil sebagai warna merah atau kritikal pada Microsoft Project 2021.
Warna merah ini bukan menunjukkan kesalahan input atau prosesor yang tidak tepat, namun merupakan indikasi bahwa aktivitas tersebut berada pada jalur yang menentukan durasi total proyek. Jika satu dari aktivitas ini terlambat, maka jadwal proyek secara keseluruhan akan bergeser. Terdapat beberapa faktor utama secara garis besar yang menyebabkan aktivitas-aktivitas ini menjadi kritis. Berikut adalah penjelasannya. Di bagian 1 itu ada pada hull. Nah, hull tulang punggung seluruh kapal. Semua blok, sistem, dan outfitting menempel padanya. Jika pembuatan hull terlambat, baik karena fabrikasi, pengelasan, atau inspeksi, maka seluruh proyek ikut tertunda. Tidak heran jika tugas ini selalu berada di jalur kritis. Lalu Block 2 forward middle, bagian depan hingga tengah kapal, dan sering menjadi salah satu blok pertama yang dipasang saat erection. Durasinya panjang, 71 hari. Dan karena posisinya menentukan bentuk lambung ke depan, keterlambatan ini akan langsung menggeser jadwal launching. Lanjut ke Blok C. Blok 1 middle after mencakup bagian tengah hingga belakang kapal, termasuk area engine room yang paling kompleks dan padat peralatan. Blok ini menjadi acuan alignment untuk blok lain. Jika blok 1 terlambat, seluruh erection bakalan di bagian belakang akan macet. Itu lanjut ke assembly. Proses penyatuan subblok menjadi blok utama sebelum dipindahkan ke slipway. Karena tidak ada buffer waktu sebelum erection dimulai, keterlambatan di assembly langsung menunda erection dan seterusnya hingga delivery. Lanjut, side cell. Dinding samping kapal yang menentukan kekuatan struktural dan bentuk lambung. Jika side cell tidak selesai tepat waktu, blok tidak bisa ditutup, sehingga erection tidak bisa dilanjutkan. Ini adalah pekerjaan struktural kunci yang tidak boleh molor. Nah, seperti selanjutnya, seperti yang teman saya jelaskan, kita masuk pada bagian erection. Nah, erection sendiri yaitu adalah sebuah jantung proses pembangunan kapal serta pemasangan blok besar di atas slipway. Nah, proses ini tidak boleh berhenti atau tertunda karena hal ini menentukan kapal siap launching. Setiap hari keterlambatan di sini berdampak langsung ke keseluruhannya. Jadi salah satu erection ini berfungsi harus terus berjalan dan tidak bisa tertunda. Selanjutnya adalah blok 1B atau subblok besar yang membentuk bagian bawah engine room. Karena engine room adalah area yang paling kritis. Blok 1B harus diselesai tepat waktu agar erection dan outfitting masih bisa dimulai sesuai jadwal. Nah, selanjutnya lagi adalah turnover. Turnover sendiri adalah proses membalikan kapal setelah erection untuk menyelesaikan pengelasan bagian bawah dan inspeksi. Ini adalah langkah wajib sebelum masuk ke tahap outfitting dan finishing. Jika turnover tertunda, semua pekerjaan setelahnya termasuk pengecatan dan instalasi sistem ikut mundur. Nah, selanjutnya ada lagi blok 3 atau yang biasa disebut deck house. Deck house sendiri adalah tempat yang menampung akomodasi dan ruang kontrol karena dipasang di akhir erection. Nah, keterlambatan di sini juga akan mempengaruhi pekerjaan interior, listrik, dan finishing di atas deck. Dan seperti yang terakhir yaitu adalah blok A5 atau WW atau whale house ya. Nah, di sini sendiri adalah sebuah jembatan komando kapal. Posisinya sangat strategis karena menentukan pemasangan antena, radar, sistem navigasi, dan panel kontrol. Jika whale house terlambat dalam pembuatannya, ini juga akan berdampak pada seluruh sistem bridge atau jembatan tidak bisa diuji, dan sea trial atau pengujian kapal tidak bisa dibatalkan.
Ya, selanjutnya pada bagian blok 4, 8, dan 9 mencakup area atas engine room, meja towing, dan cerobong asap atau funnel. Mereka terkait langsung dengan kesiapan launching dan penampilan akhir kapal karena dipasang menjelang akhir erection. Keterlambatan di sini mempengaruhi inspeksi akhir dan handover. Oke, selanjutnya ada bagian outfitting. Memakan waktu sekitar 143 hari. Pekerjaan paling panjang dan kompleks meliputi pipa valve, tangki, isolasi, dan sistem pendukung. Durasi 143 hari sudah sangat ketat, apalagi jika dimulai sebelum struktur selesai, karena langsung terkait dengan commissioning dan material. Outfitting selalu berada di jalur kritis. Oke, selanjutnya kita masuk bagian elektrikal atau sistem kelistrikan menjangkau seluruh kapal dari engine room hingga akomodasi. Jika pemasangan kabel panel atau distribusi listrik terlambat, maka tidak ada daya yang mengoperasikan pompa lampu atau mesin selama serial, maka elektrikal selalu kritis. Oke, selanjutnya ada bagian WH electrical atau warehouse electrical, pusat kendali kapal, semua sistem navigasi, komunikasi, kontrol mesin terpusat di sini. Jika sistem listrik di warehouse belum siap, kapal tidak bisa diuji, bahkan tidak bisa dinyalakan. Keterlambatan di sini berdampak sangat besar. Oke, selanjutnya ada bagian air electrical atau engine room electrical, jantung kapal. Semua motor, pompa, dan kontrol mesin membutuhkan listrik. Jika instalasi listrik di air terlambat, mesin tidak bisa di start dan commissioning gagal. Oleh karena itu tugas ini selalu merah. Baik, di sini saya akan melanjutkan progres yaitu mechanical, yaitu memakan waktu 109 hari, yaitu meliputi pemasangan mesin utama, shipping, pompa, dan sistem perpipaan. Alignment yaitu mesin harus presisi dan prosesnya memakan waktu. Jika mechanical terlambat, tidak ada yang bisa di-commission, maka tugas ini selalu kritis. Lalu saya lanjut ke carpentry, yaitu mencukupi pemasangan dinding interior, plafon, lantai, dan petisi di akomodasi. Jadi pekerjaan ini harus selesai sebelum painting dan unfur. Jika carpentry molor, maka interior kapal tidak siap tepat waktu dan dia tidak akan menerima kapal. Yang ketiga yaitu yang keenam accommodation, yaitu ruangan tempat awak kapal tinggal. Karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan, area ini harus selesai prosesnya itu 100% sebelum delivery. Keterlambatan di sini berarti kapal tidak memenuhi standar availability dan tidak bisa diserahkan. Lalu lanjut ke crew room adalah prioritas karena langsung digunakan awak kapal. Jika belum selesai, maka kapal tidak beroperasi, karena itu meski hanya satu ruangan status tetap kritis. Baik, di sini saya akan menjelaskan painting, yaitu memakan waktu 118 hari. Tahap akhir sebelum dipilih, tidak ada waktu tambahan setelah ini karena kapal harus bersih, rapi, dan bebas karat, karena untuk akan diserahkan. Jika painting terlambat, delivery tertunda, maka tugas ini selalu berada di jalur kritis. Selanjutnya yaitu internal painting. Di dalam kamar, engine room, dan tangka harus dilakukan secara outfitting dan completely, yaitu selesai. Namun karena dijadwalkan bersamaan dengan pekerjaan lain, tidak ada ruangan untuk menyesuaikan. Akibat sistem menganggapnya kritis karena keterlambatan di sini akan menghambat inspeksi akhir dan outfur.